Oke, Bentar coba ya, Mak. ketiga, satu, dua, satu. Silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mau Aduh, Pak, ntar dulu Pak, sebentar. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Semuanya semoga dalam keadaan sehat, agar kita dapat berpikir positif hari ini. Hari ini saya akan membawakan workshop pelatihan melakukan settlement treasury. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuliana Jonggala. Karena nama saya panjang, maka biasanya dipanggil dengan nama Yulis. Saya selama ini ada di Treasury Operation yang menjalankan transaksi Treasury. Sebelumnya saya akan menginformasikan tentang K3 pelatihan karena kita berbasis Zoom meeting, maka kita harus tepat waktu. Harap handphone di silence atau dimatikan untuk tidak mengganggu keberlangsungan pengajaran. Jika dibutuhkan bisa izin. Jika ingin ke toilet juga bisa izin terlebih dahulu. Dalam melakukan settlement treasury ini, saya akan membawakan berdasarkan SKNNI nomor 327 tahun 2013. Tujuan pelatihan ini, kita dapat melakukan settlement treasury dengan secara cermat dan disiplin. Kesehatan adalah nilai yang paling berharga karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Konteks variabel dari unit ini adalah berlaku untuk melakukan validasi settlement treasury. Untuk melakukan settlement treasury meliputi validasi dalam pembiayaan dan pemberian transaksi treasury. Apa yang dibutuhkan peralatannya? Peralatannya yang dibutuhkan adalah komputer, fasilitas internet. Perlengkapannya apa? Perlengkapannya itu adalah format isian persyaratan produk atau layanan bank, sistem administrasi layanan, produk bank dalam IT untuk pelayanan interbank, alat tulis kantor. Sikap kerja apa yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi settlement treasury, yaitu disiplin, teliti dan cermat, hati-hati. Aspek kritis apa yang akan terjadi? Ketepatan dan konsistensi kepatuhan menerapkan ketentuan yang terkait dan berlaku dalam merumuskan kebijakan sistem operasi bank. Untuk pengetahuan, kita harus mengetahui produk treasury. Produk treasury itu meliputi money market, foreign exchange, yang biasa dikenal dengan FX, fixed income, dan derivatif. Keterampilan yang dibutuhkan adalah memilih dan menggunakan format yang digunakan dalam pengelolaan informasi. Sikap kerja yang Sikap kerjanya adalah disiplin, teliti, cermat, dan hati-hati. Pengetahuan tentang produk treasury. Produk treasury meliputi money market, foreign exchange, fixed income, dan derivatif. Produk treasury dalam dunia keuangan biasanya mencangkup beberapa instrumen utama yang digunakan untuk pengelolaan likuiditas, lindung nilai atau hedging, dan investasi. Berikut penjelasannya, money market adalah produk jangka pendek yang memiliki jatuh tempo di bawah 1 tahun. Contohnya, sertifikat rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Deposito berjangka forex exchange, falas atau forex. Transaksi forex ini ada tiga. Spot adalah transaksi yang penyelesaiannya dalam waktu 2 hari. Forward yang settlementnya di atas 2 hari. Swap adalah pertukaran mata uang yang akan disepakati untuk dikembalikan di masa yang akan datang. Ketiga adalah fixed income. Instrumen ini, Instrumen utang ini dengan pembayaran bunga tetap atau variabel biasanya digunakan untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Contohnya obligasi pemerintah, obligasi korporasi,
medium term notes atau MTN. Yang keempat adalah derivatif. Derivatif ini adalah kontrak keuangan yang nilainya tergantung pada aset pokok seperti mata uang, suku bunga, atau komoditas. Contohnya interest rate swap atau ARS, cross currency swap atau CCS, option atau opsi jual atau beli. Proses settlement administrasi, dokumentasi dan pelaporan transaksi treasury adalah tahap akhir dari transaksi treasury, di mana dana atau instrumen keuangan benar-benar berpindah tangan. Contohnya transaksi obligasi itu menggunakan aplikasi BI S4 dan BS4 untuk perpindahan obligasinya dan RTGS untuk perpindahan cash-nya. Administrasi memastikan bahwa setiap transaksi dicatat, dipantau, dan dilaporkan dengan benar secara operasional dan akuntansi. Ini misalnya transaksi ini dicatat di dalam sistem internal bank, dilakukan pemantauan pada saat settlement date, dan dilakukan jurnal pada saat transaction date hingga settlement date. Dokumentasi adalah bagian legal atau administrasi yang penting untuk validasi. Transaksi ini akan kita dokumentasikan baik hard copy ataupun soft copy. Pelaporan mencakup kewajiban eksternal, regulator, dan kebutuhan internal. Contoh pelaporan regulator adalah Antasena untuk transaksi daily, forex customer, forex interbank, forex forward, swap, derivatif, dan untuk obligasi itu kita pelaporannya ke IDX, yaitu menggunakan CTP. Kalau kebutuhan internal, kemungkinan untuk kebutuhan manajemen. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan, Bu Retno atau Bu Sinta? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut dengan praktek kerja. Praktek kerja yang akan disiapkan adalah kita melakukan persiapan dulu untuk peralatan kerjanya. Setelah peralatan kerjanya kita siapkan, kita akan melakukan proses settlement transaksi. Proses settlement transaksi ini sebelum kita proses, kita harus cek dulu dengan namanya misalkan list jatuh temponya, list jatuh tempo transaksinya. Jika sudah oke, maka kita akan melakukan settlementnya. Setelah settlement dilakukan, diproses, kita akan melakukan rekonsiliasi. Apakah transaksi settlement ini sudah dijalankan sesuai dengan instruksinya dan sesuai dengan list yang sudah kita print sebelumnya. Mari kita sekarang kita praktis melakukan settlement transaksi ini secara cermat, teliti, dan hati-hati. Kesimpulannya, dalam melakukan settlement transaksi treasury adalah melakukan tugas dan tanggung jawab penyelesaian transaksi treasury sesuai dengan ketentuan bank dan ketentuan regulator. Evaluasi, kita akan memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai settlement transaksi treasury dan mempraktekkan proses settlement treasury-nya. Untuk tugas tambahan, peserta bisa membuat flow transaksi treasury. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.